Apapun cara dan motifnya, putusan penundaan pemilu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pengkhianatan terhadap demokrasi dan mengebiri hak asasi semua warga negara Indonesia. Kenapa ini bisa terjadi? Yuk kita bahas lebih lanjut. Pada 2 Maret lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan penundaan pemilu 2024. Majelis Hakim mengabulkan seluruh petitum gugatan Partai Prima yang menuding KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam verifikasi administrasi parpol yang membuat Prima itu tidak lolos ke pemilu 2024. Majelis Hakim menghukum KPU untuk menghentikan sisa tahapan pemilu dan mengulangnya dari awal selama 2 tahun 4 bulan. Jika putusan ini dituruti, pemilu bakal mundur hingga Juli 2025. Putusan ini nyata-nyata cacat hukum. Pokok materi gugatan Partai Prima adalah keputusan KPU tentang verifikasi partai politik yang sebenarnya tergolong persoalan administrasi pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur sengketa proses semacam itu diselesaikan melalui Bawaslu dan PT UN. Partai Prima sebenarnya telah menempuh 2 mekanisme penyelesaian sengketa tersebut. Hasilnya, permohonan mereka tidak diterima. Di sisi lain, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga bertindak di luar kewenangannya. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Peraturan ini bahkan explicitly menyebutkan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili jika menerima permohonan perkara semacam ini. Ganti rugi imaterial yang Partai Prima minta, yaitu penundaan pemilu, juga sangat mencurigakan. Padahal, gugatan hanya mengikat 2 pihak yang berperkara, Partai Prima dan KPU. Maka tidak bisa berlaku umum seperti menunda pemilu. Seperti komentar pakar hukum tata negara Bivitri Susanti yang memberi label aktor pengusul penundaan pemilu dengan sebutan intelektual kelas kambing. Nggak ada jalan lain. KPU harus mengajukan banding atas putusan sesat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Komisi Yudisial bersama Badan Pengawasan Mahkamah Agung juga perlu memeriksa Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dengan dugaan pelanggaran perilaku dan kode etik. Perkara ini justru menjadi sinyal kuat bahwa manuver memperpanjang masa jabatan presiden dengan menunda pemilu belum mati. Bahkan kini semakin terstruktur dan sistematis dengan melibatkan lembaga peradilan. Siapapun yang berada di balik ini harus dilawan. Karena pemilu merupakan satu-satunya mekanisme transisi kekuasaan yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyatakan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Dengan adanya Undang-Undang Dasar ini, maka vonis pengadilan cacat karena melanggar konstitusi. Nah, bagaimana menurut kalian tentang permasalahan pelik ini? Silahkan bersuara di kolom komentar. Seperti biasa. Terima kasih. Saya Ricky. Sampai jumpa di fokus selanjutnya. Ada masalah pelik apa lagi nih?